Risna, aku berangkat kerja dulu ya, kata Handoko kepada istrinya sebelum dia berangkat kerja. Iya mas, hati-hati ya, jawab Risna sambil mengantarkan suaminya keluar rumah. Dari kejauhan ternyata ada sepasang mata yang sedang mengawasi mereka. Sepasang mata itu ternyata adalah Surya Hardinata, seorang juragan beras yang merupakan orang terkaya di kampung itu. Begitu dia melihat Handoko sudah pergi, bergegas Surya langsung berlari menuju rumahnya Risna. Begitu masuk ke rumahnya Risna, Surya langsung disambut dengan hangat oleh perempuan tersebut. Ternyata sudah 2 bulan ini, Risna dan Surya menjalin hubungan gelap. Risna dan Handoko adalah sepasang suami istri yang usia pernikahan mereka belum genap 1 tahun, dan mereka ini belum dikaruniai anak. Handoko adalah seorang pemuda yang jujur dan rajin bekerja. Namun kebaikan Handoko ini ternyata tidak membuat Risna bersyukur. Justru dia menjalin hubungan gelap dengan Surya yang memang sudah lama mengincar dirinya. Bagaimana Risna? Apa engkau sudah minta cerai kepada suamimu? Percayalah, jika engkau sudah bercerai dengan Handoko, dalam waktu dekat aku pasti akan menikahimu, kata Surya membujuk Risna agar segera menggugat cerai Handoko. Terlihat Risna seperti agak kebingungan. Namun beberapa saat kemudian dia pun menjawab, "Iya, baiklah mas. Nanti jika Mas Handoko sudah pulang kerja, aku akan menggugat cerai dirinya," kata Risna kepada kekasih gelapnya itu. Sementara itu di tengah jalan, Handoko sayup-sayup mendengar ada seseorang memanggil namanya. Begitu dia menoleh, ternyata itu adalah Parji, teman kerjanya. "Ada apa Parji? Sepertinya ada hal yang penting sekali yang akan kau katakan," tanya Handoko kepada Parji. Terlihat Parji masih terengah-engah dan berusaha mengatur napasnya. Setelah nafasnya stabil, Parji pun berkata kepada Handoko, "Han, kamu tahu tidak? Tadi aku lihat Surya masuk ke rumahmu," kata Parji masih dengan terengah-engah sambil memegang pundak Handoko. "Yang benar Ji, jangan-jangan kamu salah lihat?" tanya Handoko setengah tidak percaya. "Sudahlah, kalau kamu memang tidak percaya, kamu pulang saja, kamu lihat sendiri. Nanti biar aku pamitkan pada Kang Toib kalau kamu hari ini tidak bisa masuk kerja karena hal yang sangat penting dan mendadak." Mendengar kata-kata Parji, Handoko pun kemudian berkata, "Baiklah kalau begitu, aku pulang dulu," kata Handoko sambil bergegas menuju rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, Handoko langsung membuka pintu tanpa mengucap salam. Dan begitu pintu terbuka, dia sangat terkejut sekali ketika melihat istrinya sedang bermesraan dengan Surya. "Risna, Surya, apa yang kalian lakukan ini? Kalian benar-benar manusia-manusia yang sangat menjijikkan," teriak Handoko dengan emosi. Terlihat Surya dan Risna sangat kaget dengan kemunculan Handoko yang tiba-tiba. Namun beberapa saat kemudian, terlihat Surya sudah menguasai dirinya dan dengan tenang dia berkata, "Kamu tenang saja Han, sebaiknya kamu tanya saja istrimu sendiri. Dia pilih kamu atau aku?" Mendengar kata-kata Surya itu, Handoko langsung menatap wajah Risna. "Apa maksud semua ini Risna?" tanya Handoko dengan suara bergetar. "Iya mas, aku memang ingin bersama Mas Surya. Aku sudah tidak mencintaimu lagi mas. Sebaiknya kau ceraikan aku saja." Mendengar kata-kata istrinya itu, Handoko merasakan seolah-olah langit runtuh. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang nenek tua yang tidak lain adalah Mbok Yem, neneknya Risna yang baru saja pulang dari pasar. "Loh, ada apa ini? Kok pada ngumpul dan kelihatan tegang semua?" kata Mbok Yem dengan nada penuh tanda tanya. "Nek,
Ternyata selama ini cucumu ini sudah berselingkuh dengan Surya. Dan sekarang dia menuntutku agar menceraikan dirinya, kata Handoko kepada Mbok Yem. Mendengar kata-kata suami cucunya itu, Mbok Yem pun langsung menatap Risna dan berkata, "Benarkah yang dikatakan suamimu itu, Nduk?" Mendengar pertanyaan neneknya itu, Risna pun mengangguk. Terlihat Mbok Yem mengurut dadanya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Sebaiknya aku pergi saja, Nek," kata Handoko kepada Mbok Yem. "Dan kamu, Risna, jika memang kau sudah ingin berpisah denganku, maka permintaanmu aku kabulkan saat ini juga. Dan mulai detik ini, kita sudah bukan suami istri lagi," kata Handoko dan langsung bergegas pergi. Setelah Handoko pergi, tidak begitu lama kemudian Surya pun juga pamit pergi dari rumahnya Risna. Sekarang tinggallah Mbok Yem yang benar-benar sangat menyesalkan tingkah cucunya itu. "Kamu itu gimana toh, Nduk? Handoko itu pemuda yang baik dan jujur. Lah kok malah kamu sia-siakan?" Mendengar kata-kata neneknya itu, Risna pun menjawab, "Sudahlah, Nek, itu sudah menjadi keputusanku. Yang jelas, aku ingin menjadi istrinya Mas Surya, orang terkaya di desa ini," kata Risna sambil beranjak pergi ke kamarnya dan langsung menutup pintu. "Ada apa ini, Nek? Kelihatannya Kak Risna sepertinya sedang marah," tanya seorang wanita yang baru saja datang kepada Mbok Yem. Ternyata wanita ini adalah adiknya Risna yang bernama Rini. Mbok Yem pun menceritakan semuanya kepada Rini. Mendengar cerita neneknya itu, Rini hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan sepertinya dia sangat menyesalkan keputusan kakaknya itu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan tak terasa sudah hampir 2 bulan Risna dan Handoko bercerai. Dan selama 2 bulan itu ternyata Surya sama sekali tidak kelihatan batang hidungnya. Juragan beras yang sebelumnya sudah berjanji akan menikahi Risna itu ternyata sama sekali tidak pernah datang ke rumah perempuan tersebut. Risna pun jadi agak heran dan khawatir. Jangan-jangan Surya mengingkari janjinya. Siang itu ketika pulang dari pasar, tanpa sengaja Risna melihat seorang pria wanita yang sedang berboncengan di atas sepeda motor. Risna tidak mengenal wanita itu, tapi yang pria Risna sangat mengenalnya. Karena pria yang sedang membonceng wanita itu adalah Surya, juragan beras yang berjanji akan menikahinya. Terlihat perempuan yang dibonceng itu bergelayut mesra ketika dibonceng Surya. Spontan Risna pun langsung mengikuti mereka dan ternyata kedua orang itu menuju rumahnya Surya. Risna pun terus mengikuti mereka bahkan sampai masuk ke dalam rumahnya Surya. Di dalam rumahnya juragan beras itu, Risna benar-benar sudah tidak dapat menahan emosinya ketika melihat Surya dan perempuan itu sedang memadu kasih. "Mas, apa maksud semua ini, Mas?" teriak Risna kepada Surya. "Heh, ngapain kamu kemari? Emang kau ini siapa?" tanya Surya balas membentak Risna. "Gila kamu, Mas, bukankah engkau 2 bulan yang lalu sudah berjanji akan menikahiku setelah aku bercerai dengan Mas Handoko?" teriak Risna kepada Surya. Terlihat Surya tanpa ada rasa bersalah sedikit pun kembali membentak Risna. "Hei, gembel, aku ini tidak mengenalmu. Enak saja kamu ngaku aku akan menikahimu. Perlu kamu tahu ya, yang akan aku nikahi itu ya kekasihku ini, si Surti ini," kata Surya dengan santainya. Dia menggandeng tangan Surti. "Tega kamu, Mas, kamu benar-benar tidak punya perasaan," teriak Risna. Melihat Risna tidak terkendali di depannya, bergegas Surya pun menyeret Risna keluar dari rumah dan mendorongnya hingga terjatuh. Tidak cukup sampai di situ, Surya langsung menjabak rambut Risna dan memaksanya berdiri. "Kamu jangan bermimpi aku akan menikahimu ya. Kamu itu hanyalah sampah," kata Surya tepat di depan wajahnya Risna. Perempuan itu tidak menjawab, justru dia langsung meludahi wajahnya Surya. Seketika itu juga lelaki itu langsung melepaskan
jambaannya pada rambutnya Risna. Kemudian Surya langsung menampar sekeras-kerasnya wajah perempuan tersebut sampai kembali tersungkur. Laki itu benar-benar kesetanan. Dia terus menendang tubuh wanita tak berdaya di depannya itu, bahkan sampai menginjak-injak kepalanya. Beruntung kelakuan Surya ini langsung dihentikan oleh Surti yang langsung menyeret tubuh Surya masuk ke dalam rumah. "Pergi kamu, dasar gembel. Awas jangan kemari. Kalau tidak ingin kuhajar lagi kau," teriak Surya kepada Risna di sela-sela dirinya yang diseret Surti. Dengan perasaan hancur dan tubuh babak belur, Risna pun dengan tertatih-tatih dan susah payah pulang ke rumahnya dan menceritakan semua yang baru saja dialami kepada Mbok Yem dan Rini adiknya. "Kan sudah nenek bilang, kalau kamu menyia-nyiakan Handoko itu sebuah keputusan yang sangat keliru. Kamu malah tergoda juragan beras yang mata keranjang itu," kata Mbok Yem yang tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya kepada cucunya itu. Melihat kakaknya diajar habis-habisan oleh Surya, Rini tidak terima. Dia pun langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus tersebut. Tidak berapa lama Surya pun langsung ditangkap di rumahnya dan ditahan di kepolisian. Sore harinya kedua orang tua Surya mendatangi rumahnya Risna. Mereka membujuk agar mencabut laporannya supaya Surya bisa dibebaskan. Pada awalnya Rini menolak mentah-mentah permintaan kedua orang itu. Namun orang tua Surya tidak kehabisan akal. Mereka pun mengatakan jika keluarga Risna tidak mencabut laporannya, maka Surya akan masuk penjara dan keluarga Risna tidak mendapat apa-apa. Namun jika mereka mau mencabut laporannya, maka keluarga Risna akan menerima sejumlah uang yang cukup besar sebagai ganti rugi. Setelah mempertimbangkan semuanya dan berpikir agak lama, akhirnya keluarga Risna mau berdamai. Mereka pun bersedia mencabut laporannya sehingga Surya kembali bebas. Mereka sendiri juga menyadari akhir-akhir ini mulai mengalami kesulitan keuangan semenjak Risna bercerai dengan Handoko. Setelah menerima uang ganti rugi yang cukup banyak dari keluarganya Surya, Risna pun langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, semua luka dan memar di tubuh Risna memang bisa disembuhkan. Namun ternyata hal itu tetap meninggalkan trauma kepada diri perempuan itu. Semenjak itu Risna hanya bisa diam, tatapan matanya kosong, dan tidak bicara sepatah kata pun. Bahkan untuk makan pun dia harus disuapi. Dari hari ke hari, kondisi Risna semakin parah. Badannya kurus kering, tidak terawat, dan rambutnya acak-acakan. Sepanjang hari wanita itu hanya bisa berdiam diri dan tatapan matanya kosong. Apa yang terjadi pada Risna ini akhirnya terdengar juga di telinganya Handoko. Setiap hari Handoko selalu datang ke rumahnya Risna dan membawakan mereka makanan, juga memberikan sejumlah uang. Rini dan Mbok Yem sangat terharu dengan kebaikan hatinya Handoko. Untuk kesekian kalinya mereka sangat menyesalkan perbuatan Risna yang menyia-nyiakan Handoko. Malam itu terlihat Mbok Yem sedang mengelus-ngelus rambutnya Risna sambil berkata dalam hati, "Ini semua gara-gara Surya. Tapi yang jelas aku tidak akan tinggal diam. Juragan beras itu harus menerima akibatnya. Dia sudah menghancurkan masa depan cucuku, sudah menghancurkan rumah tangganya. Lihat saja nanti apa yang akan aku lakukan pada laki-laki biadab itu," gumam Mbok Yem sambil mengepalkan tangannya. Malam itu, seorang nenek tua dengan punggung yang sudah membungkuk itu tampak tengah menggali sesuatu di belakang gubuk rumahnya. Tanpa memakai alat apapun dan hanya menggunakan jari jemari keriputnya, ia tak lelah menggali dan terus menggali tanah gembur di belakang rumah itu dengan kobaran semangat yang berasal dari api dendamnya terhadap laki-laki yang telah menghancurkan masa depan Risna cucunya. "Aku bersumpah akan membuat hidup keluarga kalian menderita. Wahai orang-orang yang sudah membuat cucuku merana," Mbok Yem berbisik pelan di sela aktivitasnya menggali tanah.
Suara binatang malam saling bersaut-sautan tiada henti, serta lolongan anjing liar terus menggema di indera pendengaran. Semua itu tak menggetarkan Mbok Yem dalam melakukan aktivitasnya itu. Suasana malam itu kian mencekam saja, tapi Mbok Yem tak peduli dan tetap melakukan ritual untuk lelaki yang telah membuat cucunya sakit hati dan depresi sekarang ini. Kalau kamu meremehkan dan menghina keturunan yang dikandung cucuku, maka selamanya kalian tak akan mendapatkan keturunan dari wanita manapun. Desis Mbok Yem penuh penekanan. Hatinya sudah dipenuhi oleh kabut dendam. Dia tak peduli. Yang wanita tua itu inginkan adalah agar Surya dan keluarganya mendapatkan balasan penderitaan yang setimpal dengan apa yang sudah mereka perbuat. Mbok Yem akhirnya berhasil menggali lubang sedalam 50 cm itu setelah membutuhkan cukup lama menggalinya. Wanita tua itu tampak memperhitungkan jarak dan dengan gerakan yang cukup cepat memasukkan seekor katak yang sudah ditangkap serta disiapkannya sejak tadi ke dalam batok kelapa bersama pakaian dalam yang diyakini adalah milik Surya. Pakaian dalam itu tak sengaja terbawa di antara barang-barang milik Risna. Bahkan cucunya itu pun tak tahu jika salah satu pakaian dalam Surya ada di tasnya. Mbok Yem bersyukur karena semesta seakan mendukungnya untuk melakukan ritual itu dengan adanya celana dalam pria itu sebagai perantara santetnya. Ia lantas segera menutup kembali benda-benda yang sudah tersusun di lubang itu. Tak lupa juga Mbok Yem melafalkan mantra-mantranya cukup lama. Dan sesekali nama Surya Hardinata disebut-sebut dalam mantra tersebut. Suaranya terdengar pilu dan putus asa, namun penuh keyakinan dalam melakukan ritual itu. Dia yakin sekali Surya akan mendapatkan hukumannya. Mbok Yem segera menguburkan kembali benda-benda itu, menutupnya dengan tanah yang tadi digalinya dengan tangan kosongnya itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari dalam tanah muncullah sebuah telur. Kalau tidak salah, itu adalah telur ayam kampung. Mbok Yem segera mengambil telur itu dan memanggil adiknya Risna yang bernama Rini. "Rini, kesini nduk," panggil Mbok Yem kepada cucunya yang nomor 2 tersebut. "Ya Nek, ada apa?" tanya Rini kepada Mbok Yem. "Ini, kamu pegang telur ini dan simpan baik-baik. Sebisa mungkin dengan cara apapun, kamu harus bisa memberikan telur ini kepada Surya. Mereka harus membayar semua apa yang telah dilakukan kepada kakakmu." Sejenak Rini terdiam mendengar kata-kata neneknya. Namun kemudian dia berkata, "Ya Nek, saya siap melakukannya," kata Rini dengan mantap. Mbok Yem menyeringai tajam. Lelaki bejat itu pasti akan segera merasakan akibat dari perbuatan jahatnya terhadap cucuku. Batin wanita tua itu sambil kembali masuk ke rumahnya dan masuk ke kamar Risna. Mbok Yem mendekati cucunya yang tengah tertidur pula setelah sekian malam. Risna selalu meracau dan berteriak di sela-sela tidurnya. "Risna cucuku, jangan khawatir nduk, jangan takut. Mereka pasti akan merasakan penderitaan seperti yang kamu alami nak," ucap lirih Mbok Yem. Tangan keriputnya mengelus lembut wajah hingga rambut panjang Risna yang berantakan. Mbok Yem lantas kembali ke kamarnya dan menjemput tidur lelapnya. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam kala itu. Dia sangat yakin ritualnya itu pasti berhasil dan penderitaan lelaki yang sudah membuat hidup Risna berantakan telah dimulai sejak wanita tua itu menguburkan kembali benda-benda ritual yang menjadi sarana santet yang ditujukan pada Surya Hardinata. "Permisi, mau numpang tanya Bu, di mana rumah keluarga Hardinata?" tanya seorang gadis yang memakai baju kaos tangan panjang warna krem yang baru saja turun dari ojek motor kepada si pemilik warung. Wanita yang saat itu tengah melayani pembeli langsung menghentikan kegiatannya. Ia menoleh
dan menatap lekat-lekat wanita muda berkulit sawo matang yang tidak lain adalah Rini, adiknya Risna. Pemilik warung itu menatap Rini dari ujung kaki hingga ujung rambut. Begitu juga dengan pembeli di sampingnya. "Hardinata, kenapa kamu mencari mereka?" tanya sang pemilik warung ingin tahu. Saya? Dengan tergagap, Rini mencoba menjawab pertanyaan sang pemilik warung. "Lebih baik kamu tidak usah mencari atau bertemu dengan mereka kalau kamu tidak mau menjadi korban selanjutnya." Tiba-tiba saja wanita yang berada di samping pemilik warung memotong ucapan Rini. "Hus, kamu jangan sembarangan bicara." Ibu warung memukul pelan bahu pembelinya. "Sudah Nduk, kamu gak usah dengerin gosip yang gak jelas. Rumah Hardinata itu paling gampang ditemui. Kamu ikuti saja jalan setapak ini, jangan berbelok. Nanti di ujung jalan setapak ini ada jalan tanah. Kamu ikuti saja jalan tanah itu. Rumah keluarga Hardinata mentok di ujung. Rumahnya paling besar dan hanya ada satu-satunya rumah di sana, jauh dari para tetangga." "Terima kasih Bu, saya permisi dulu," kata Rini sambil memakai tas ranselnya kembali. Ia sempat menyunggingkan senyum getir sebelum memutar tubuh dan berniat untuk segera naik ke ojek motor yang sedang menunggu. Namun setelah sampai di depan rumahnya Surya Hardinata, Rini menjadi ragu. Dia sempat kebingungan. Rini kebingungan mencari alasan bagaimana caranya bisa memberikan telur ayam kampung itu kepada Surya tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Tiba-tiba Rini melihat sebuah warung kopi yang belum tutup tidak jauh dari rumahnya Surya Hardinata. Rini pun langsung berjalan menuju warung kopi tersebut. Jika biasanya kabut hanya akan turun menjelang malam, lalu akan menghilang saat pagi menuju siang, sekarang kabut hampir selalu ada di sepanjang hari dan memberikan kesan muram ke seluruh penjuru. Di warung itu, atau lebih tepatnya warung milik Mak Surti, yang saat ini sudah jam 10:30 malam, Rini duduk seorang diri, memakai gaun hitam, mengenakan selendang senada yang disampirkan ke kepala menyerupai kerudung. Rini terus menunduk semenjak awal kedatangannya, seakan sengaja ingin menyembunyikan identitas wajahnya. Karena malam sudah sangat larut dan hanya tersisa satu pelanggan itu saja, Pak Yanto, suami Mak Surti yang kebagian jaga warung di jam malam dan tadi melayani pengunjung asing itu, memberanikan dirinya untuk bertanya. "Maaf Mbak ini sepertinya bukan orang dari kampung ini ya? Sudah malam begini, tidak biasanya wanita berada di luar seorang diri. Kalau boleh Bapak tanya, Mbak ini mau kemana atau dari mana dan ingin menemui siapa?" Rini tersenyum dari balik kerudungnya. Dari warna bibirnya yang sepintas terlihat merah merona dan kulit tangan serta wajah yang seputih susu dan berbingkai poni tebal, Pak Yanto bisa menyimpulkan kalau wanita di depannya itu masih muda dan sangat cantik. Kendati ia tak bisa melihat bagaimana jelas wajahnya. "Saya hanya ingin jalan-jalan saja, Pak," Rini menjawab dengan suaranya yang merdu. "Waduh, kalau cuma ingin jalan-jalan, lah kenapa nggak pagi atau sore saja? Apa nggak takut di luar malam-malam sendirian begini? Banyak garong di luar sana, Mbak," kata Pak Yanto. "Saya tahu, Pak," jawab Rini kembali. "Ya sudah, kalau sudah tahu nanti setelah kopinya habis langsung pulang ya," kata Pak Yanto kepada Rini. "Iya Bapak, terima kasih sudah mengingatkan saya." "Sama-sama Nduk." Rini kembali tersenyum dan langsung beranjak setelah menghabiskan segelas kopinya. Setelah membayar, Rini mengeluarkan sebutir telur ayam kampung dari saku gaunnya yang kemudian diulurkan kepada Pak Yanto. "Boleh saya nitip ini untuk seseorang Pak?"
Tanya Rini. Tentu saja Mbak, mau dititipin buat siapa telurnya? Buat Mas Surya, saya dengar dia sering datang ke sini. Oh alah, si Surya, benar, dia biasanya datang setiap hari. Boleh. Pak Yanto menerima telur ayam itu dengan hati-hati dan meletakkannya di meja. Jangan sampai pecah ya Pak, soalnya itu bukan telur sembarangan. Itu telur istimewa khusus buat Mas Surya. Ya beres. Pak Yanto yang sudah setengah berusia usur itu mengangguk-angguk dengan senyuman lebar. Kala sosok di hadapannya kembali tampak tersenyum di balik kerudungnya. Kalau begitu, saya pamit ya Pak, permisi. Tunggu, saya kan belum tahu siapa namanya Mbak. Kalau Surya tanya, saya harus bilang dari siapa? Rini, bilang saja dari Mbak Rini. Keesokan paginya, seperti biasa, Surya datang ke warungnya Mak Surti untuk membeli sarapan. Kopi sama nasi pecel, Mak. Dia berteriak lantang dan bersemangat sembari mencari tempat ternyaman untuk diduduki. Tak berapa lama kemudian, pesanannya diantarkan Mak Surti lengkap dengan telur ayam kampung yang semalam dititipkannya kepada suaminya oleh pelanggan mereka. Loh, saya kan gak pesan telur rebus, kok diantar pakai telur? Surya tampak keberatan karena itu artinya nanti dia harus membayar lebih banyak ketimbang biasanya. Ini kemarin titipan Mas. Suami Mak yang terima katanya suruh ngasih ke Mas Surya. Ayo diingat-ingat, Mas pesan telur ayam kampung ke siapa? Ya barangkali Masnya lupa sudah suruh si Mbaknya nganterin telur pesanannya ke sini. Iya kali ya. Ya sudah, makasih Mak. Surya tak ingin memikirkan soal siapa yang sudah menitipkannya. Menerima telur itu dengan senang hati karena ia menyukai segala sesuatunya yang gratis. Padahal dia ini anak orang kaya. Lumayan ini buat nambah protein, batin Surya. Surya mengetukkan cangkang telurnya beberapa kali ke meja hingga membuat retakan untuk mempermudah mengupasnya nanti. Namun ternyata kali ini usahanya tak berhasil. Sebab begitu telur hendak ia kupas, malah langsung meletus dan mengeluarkan aroma busuk. Surya tidak tahu, dikiranya telur tadi itu adalah telur rebus yang sudah matang. Ternyata itu telur mentah. Aroma busuk menyengat layaknya telur busuk yang menyiprat ke wajah, tubuh, dan sekitar tempatnya duduk. Surya pun seketika mengumpat-umpat dan beranjak dari tempat duduknya. Kurang ajar, siapa yang berani ngasih aku telur busuk? Mendengar suara letusan kecil tadi dan amukan Surya, Mak Surti bergegas menghampiri sembari menutup hidung dengan lengan kanannya. Walah, telurnya busuk toh. Aduh, jadi bau semua ini warungku. Mak, warungnya masih bisa dibersihin dengan santai. Lah aku ini sudah mandi dan berdandan rapi. Kalau harus mandi lagi dan ganti baju, aduh gimana ini Mak? Waduh, kok gatel? Surya tak melanjutkan kekesalannya dan mulai menggaruk wajahnya yang kini memerah usai terkena cipratan telur. Waduh Mak, gatal banget ini. Surya yang tak bisa menahan rasa gatalnya bergegas mencari air di samping warung untuk mencuci wajahnya. Diputarnya keran air itu secara penuh untuk menyingkirkan semua cipratan telur dengan harapan segera menjadi bersih dan terbebas dari rasa gatal dan aroma busuk yang menyengat. Namun semakin lama Surya mencuci wajahnya, rasa gatal itu justru semakin menjadi dan menyebar ke bagian tubuh lain. Bahkan aroma busuk si telur seakan melekat di sekujur badannya. Gatal banget ini, gimana Mak? Waduh gatalnya. Mak Surti yang penasaran dengan rintihan itu akhirnya mendekat untuk memastikan separah apa gatal yang dirasakan Surya. Dan seketika Mak Surti menjerit sebab wajah Surya kini sudah melepuh-melepuh dan bernanah selayaknya borok yang sudah lama ada di sana dan dibiarkan membusuk tanpa perawatan.
Waduh, wajah kamu Mas Surya, wajah kamu. Kenapa sama wajahku, Mak? Surya beranjak dan berjalan mendekati Mak Surti sambil terus menggaruk wajahnya hingga berdarah-darah. Tetapi pemilik warung itu terus saja mundur dan menutup hidung menggunakan lengan kanannya dan memberikan tatapan jijik serta mual. Jangan mendekat, kamu bau sekali. Mendingan kamu segera pulang dan mandi ganti baju. Terus periksa ke puskesmas, siapa tahu kamu alergi terkena telur busuk itu. Surya mendengarkan saran itu karena sudah sangat tidak tahan dengan rasa gatal yang menyiksa. Ia pun bergegas berlari pulang sampai tak ingat untuk membawa motornya kembali. Mendengar keributan di depan warungnya, Pak Yanto yang semenjak tadi masih di dalam rumah akhirnya keluar dan memeriksa. Berisik sekali sih. Kan aku mau tidur jadi gak bisa. Pria itu mengeluh dan segera menutup hidung dengan tangan begitu aroma busuk menusuk-nusuk hidungnya. Waduh, ini bau busuk apa toh, Mak? Mana ada yang mau datang kalau warung kita busuk begini? Ini bau telur yang Bapak titipin sama aku tadi pagi. Meletus pas dibuka Surya. Telur dari siapa sih, Pak? Kok perasaan Mak ini gak enak? Mana Surya wajahnya langsung busuk setelah terkena cipratan telur itu. Waduh, menyeramkan sekali Pak mukanya. Masa sih? Pak Yanto memeriksa dan mencari sisa-sisa pecahan telur yang berserakan di meja serta lantai. Dan seketika bergidik. Mak, kok warna telurnya hitam pekat segini ya? Mengingatkanku sama yang ngasih kemarin. Bajunya juga hitam dari kepala sampai kaki. Lah iya, siapa yang ngasih? Masa Bapak nggak tahu? Rini, Mak, namanya Rini, jawab Pak Yanto. Dari hari ke hari kondisi Surya semakin parah. Meski sudah dirawat di rumah sakit, bahkan hampir semua dukun didatangkan, namun kondisi laki-laki ini belum juga membaik, namun justru semakin mengerikan. Di sekujur tubuhnya mulai dari telapak kaki sampai kepala sudah membusuk dan dikerubuti belatung. Bau busuk selalu menyebar dari tubuhnya. Sampai akhirnya, karena tidak tahan dengan penderitaannya itu, pada suatu malam Surya nekat meminum obat pembasmi hama yang biasanya digunakan untuk menyemprot padi di sawahnya. Langsung saja Surya merasakan perutnya seperti akan meletus. Mulutnya mulai berbusa dan dia kejang-kejang. Dan dalam waktu singkat, lelaki bejat itu pun langsung meregang nyawa. Kabar kematian Surya pun akhirnya sampai ke telinga Mbok Yem. Mbok Yem memang sudah berhasil membalaskan dendamnya kepada Surya. Namun hal itu tidak bisa mengembalikan kondisi Risna seperti semula. Dari hari ke hari perilaku Risna malah semakin mengerikan. Perempuan itu sering berteriak-teriak histeris, bahkan membenturkan kepalanya ke tembok atau apapun yang ada di depannya. Sampai pada akhirnya di suatu malam, Risna pergi ke tempat di mana kereta api akan selalu lewat tengah malam. Ketika suara kereta api sudah mulai terdengar, Risna pun langsung membaringkan tubuhnya dan menempelkan lehernya di rel kereta api. Begitu kereta api lewat, maka gadis itu langsung berpindah alam. Kematian Risna benar-benar membuat Mbok Yem dan Rini terpukul. Namun untungnya, hampir setiap hari Handoko selalu datang ke rumah mereka sambil membawakan makanan dan selalu memberikan sejumlah uang untuk keperluan hidup kedua orang itu. Pada suatu hari ketika Handoko bertamu ke rumahnya Mbok Yem, terlihat Handoko dan Rini seperti ngobrol sangat serius. Mas, aku mau ngomong sesuatu, kata Rini kepada Handoko. Mau ngomong apa Rini? Kelihatannya penting sekali, tanya lelaki itu agak heran dengan pertanyaan adik dari mantan istrinya tersebut. Begini Mas, aku mewakili Mbak Risna ingin meminta maaf kepadamu. Aku mohon kamu mau memaafkan semua kesalahan Mbak Risna ya Mas. Mendengar kata-kata Rini, Handoko pun tersenyum kok. Kemudian dia berkata,
Tanpa kamu minta pun sebenarnya aku sudah maafkan Rina sejak dulu, Rini. Hal itu tidak perlu kau pikirkan. Mendengar kata-kata Handoko, Rini benar-benar terharu. Namun kemudian dia berkata, "Begini mas, untuk menebus kesalahan kakakku, maukah engkau menjadikanku sebagai istrimu mas? Aku berjanji akan berbakti padamu seumur hidupku," kata Rini kepada Handoko, yang langsung membuat laki-laki itu agak terkejut. Setelah terdiam beberapa saat, Handoko menghela napas panjang. "Ya Rini, justru sebenarnya aku malam ini sudah mempunyai rencana untuk melamarmu. Jadi dalam waktu dekat kita akan menikah," kata Handoko yang langsung membuat mata Rini berkaca-kaca karena terharu dan bahagia. Boyem yang dari tadi menguping obrolan mereka, perempuan tua itu pun juga ikut meneteskan air mata. Namun kali ini air mata kebahagiaan karena kembalinya sang lelaki yang mempunyai hati seperti malaikat. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.